Berikut adalah pembahasan dan analisis dari One Piece Chapter 1161, khususnya difokuskan pada kengerian kekuatan Rayleigh dan Garp muda, plus implikasi naratifnya. Ada spoiler besar, bacanya jika sudah membaca bab ini. Ringkasan singkat. Konteks di bab 1161, Oda membuka secara dramatis konflik di God Valley 38 tahun lalu. Beberapa momen penting. Rayleigh tiba untuk menyelamatkan Shakuyaku dari penyiksaan oleh God's Knight. Soap Central Garp muda menghadapi masa depan Yonko, yaitu Whitebeard, Kaido, Big Mom, Shiki atau sekutu kuat dalam bentrokan kekuatan besar di medan perang. Soap Central, adegan Rayleigh Shaki sangat emosional. Air mata, janji, serta kekuatan pedang haki untuk menerobos pertahanan musuh. Soap Central. Dengan latar yang sangat dramatis ini, kita bisa mengangkat beberapa poin penting mengenai skala kekuatan mereka dan apa maknanya terhadap dunia One Piece. Kengerian kekuatan Rayleigh dalam bab 1161. Rayleigh dalam bab ini menunjukkan kemampuan yang sangat luar biasa, terutama dari sisi kecepatan, ketepatan, dan daya tembus hak plus pedang. Beberapa hal yang bisa diambil. 1. Masuk dramatis ke arena and breakthrough. Ketika Shaki dalam bahaya, Rayleigh tiba dengan pukulan pedang yang menghancurkan dinding, menembus pertahanan musuh, God's Knights. Hal ini menandakan bahwa bahkan pertahanan tinggi pun tidak cukup untuk menahan Rayleigh muda. Soap Central 2. Keseimbangan emosi dan kekuatan Rayleigh menangis ketika melihat kondisi Shaki, lalu langsung bertindak. Kombinasi emosi dan tekad ini menunjukkan bahwa kekuatannya tidak sekadar fisik, tapi juga mental hati. Ia memiliki ikatan yang sangat kuat dengan Shaki yang menambah bobot adegan ini. Soap Central 3. Level ancaman terhadap musuh tertinggi. Bahwa Rayleigh bisa menembus pertahanan God's Knight yang tampaknya sangat kuat, memberi sinyal bahwa kekuatan Rayleigh adalah di atas banyak lawan biasa. Di dunia One Piece, terobos pertahanan adalah indikator penting bahwa seseorang bukanlah petarung kelas menengah. Dengan kata lain, di bab ini Rayleigh muda diposisikan sebagai figur yang sudah sangat tangguh, meskipun belum mencapai puncak legendanya, sebagai bajak hitam kedua, tangan kanan Roger di masa depan. 2. Implikasi skala kekuatan. Bab ini memperkuat gagasan bahwa banyak petarung legendaris yang kita kenal sekarang sudah berada di level menakutkan, bahkan di masa muda mereka. Rayleigh, meskipun belum menjadi guru haki utama layaknya sekarang, sudah menunjukkan kapasitas tak terbantahkan. Kengerian dan dominasi Garp muda dalam bab 1161. Momen Garp muda dalam bab ini mungkin adalah salah satu yang paling menggetarkan bagi pembaca lama One Piece, karena memperlihatkan secara eksplisit aura monster kekuatan yang selama ini hanya berupa legenda. Beberapa poin penting. 1. Di hadapan Yonko masa depan, Garp muncul di tengah konflik besar melawan Whitebeard, Kaido, Big Mom, dan Shiki, atau sekutu kuat mereka, semacam Yonko masa depan, yang diperiksa kemampuan Garp muda. Soap Central, bahwa Garp tidak tampak kewalahan secara dramatis, ia bahkan bisa bertahan dan melawan, menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan yang bisa sejajar atau mendekati level sangat tinggi. 2. Menahan serangan besar tanpa terluka serius. Ada adegan di mana Garp mengabaikan sinar besar, Beam, hampir seperti itu tidak menjadi ancaman serius baginya. Dia menanggapi dengan guyon ringan, steak, mentah, atau semacam lelukon dalam situasi sangat intens. Ini menunjukkan bahwa standar daya rusak terhadapnya sangat tinggi. Manga Royal 3. Pencitraan visual dan aura. Para pengulas menyebut bahwa dalam bab ini, Garp digambarkan seperti Daemon, iblis, dalam siluet dan aura teror. Manga Royal. Begitu pula reaksi karakter lain, mereka ketakutan atau terkejut, menandakan bahwa Garp muda bukanlah figur yang dianggap sepele. 3. Konsekuensi skala kekuatan. Jika Garp muda saja sudah bisa bertarung di level setinggi itu, maka perbedaan antara legenda masa lalu dan legenda sekarang mungkin tidak sedrastis yang kita kira, melainkan pergeseran kecil dalam intensitas, teknik, ataupun pengembangan haki. Ini juga memperkuat bahwa Garp adalah salah satu pengungkit kekuatan dunia One Piece, figur yang punya kemampuan alamiah luar biasa, plus potensi haki besar di masa depan. Perbandingan dan relasi antara Rayleigh dan Garp dalam bab 1161. Melihat bagaimana Oda menggambarkan mereka di bab ini, ada beberapa poin perbandingan menarik. Aspek Rayleigh muda, Garp muda. Eksposur dalam konflik besar, ia muncul di momen kritis untuk menyelamatkan Shaki, konflik pribadi. Ia terlibat dalam skala pertempuran besar, menghadapi lawan-lawannya kuat secara frontal.
Fokus emosional motivasi, keterikatan kuat dengan Shaki, rasa tanggung jawab menyelamatkan, mempertahankan keadilan, melindungi orang tak bersalah, mendemonstrasikan kekuatan sebagai Marine. Kemampuan yang disorot, kecepatan ketepatan pedang haki, penetrasi pertahanan, ketahanan luar biasa, daya tahan terhadap serangan dahsyat, aura pengaruh psikologis. Posisi naratif menjadi penyelamat di titik kritis menunjukkan bahwa ia bukan hanya mentor di masa depan, menjadi lambang dominasi manusia di medan perang, menunjukkan ukuran legenda Garp. Dengan kata lain, Rayleigh dan Garp ditampilkan dari sudut yang berbeda, tapi sama-sama memperkuat ide bahwa generasi masa lalu ini sudah di level legenda sebelum masuk buku sejarah. Implikasi terhadap dunia One Piece dan alur masa depan. Beberapa implikasi menarik dari apa yang ditampilkan untuk Rayleigh dan Garp muda. Skala kekuatan dunia One Piece diperluas. Banyak tokoh masa lalu yang kita kira jawara di masa tuanya, ternyata sudah sangat kuat sejak muda. Penambahan bab ini memperluas pandangan bahwa level kekuatan di era masa lalu bisa bahkan lebih sengit daripada banyak yang kita hadapi sekarang. Pertumbuhan haki dan teknik bertarung. Kekuatan dasar fisik, insting, tekad, mungkin sudah sangat tinggi. Pertumbuhan ke depan kemungkinan besar akan lebih banyak melalui teknik haki, kebijaksanaan taktik, serta pengalaman bertarung. Menegaskan posisi legendaris Garp dan Rayleigh. Bab ini mempertegas mengapa Garp dianggap pahlawan Marine dan kenapa Rayleigh dijuluki Dark King, tangan kanan Roger. Reputasi mereka bukan dibangun dari sudut pandang nostalgia, melainkan sudah terbukti sejak masa muda. Potensi storytelling ke depan. Karena kita melihat mereka menghadapi lawan-lawannya di masa lalu, Yonko masa depan, bisa jadi akan ada bab tambahan atau flashback yang menjelaskan bagaimana pertempuran itu berakhir, tawar-menawar, mundur, atau kerjasama tersembunyi. Banyak pembaca berharap bab selanjutnya akan memperlihatkan klimaks Garp versus para Yonko masa depan.